Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 41, Tuan Wolf memiliki pengetahuan medis. Jadi dia menawarkan diri untuk datang mengunjungi ibu kami dan melihat apakah ada yang bisa dia bantu. Lily menjelaskan dengan wajah memerah. Apakah dia seorang dokter? Jared terkejut sekaligus bingung. Sebagai rekan Lily, Leon seharusnya menjadi sekretaris. Lalu kenapa dia tiba-tiba digambarkan seolah-olah dia adalah seorang dokter? Saya bukan seorang dokter. Namun saya memiliki keterampilan medis yang diturunkan dari nenek moyang saya. Leon tersenyum dan meletakkan keranjang buah di tangannya di lemari di samping ranjang rumah sakit. Kalau begitu, kamu adalah seorang dukun. Jared mengerutkan kening dan berkata terus terang. Lily, ada banyak dokter profesional di rumah sakit, tapi tidak satu pun yang bisa menyembuhkan penyakit ibu. Apakah menurut Anda membiarkan seorang dukun ada gunanya? Hati-hati dengan kata-katamu. Jared, bagaimana kamu bisa begitu kasar? Tuan Wolf hanya berusaha bersikap baik. Lily menegur dengan tidak senang dan kemudian tersenyum meminta maaf pada Leon. Tuan Wolf, saudaraku bodoh dan berbicara tanpa filter. Tolong jangan ambil hati kata-katanya. Jangan khawatir tentang itu. Saya mengerti dari mana asalnya, kata Leon sambil tersenyum. Jared membuka mulutnya tetapi menahan diri untuk tidak mengatakannya hal lain karena sopan santun. Namun, dia tidak yakin dengan kemampuan Leon dan tetap waspada terhadap pria itu. Ia sadar bahwa adiknya adalah wanita yang sangat cantik dan tidak kekurangan peminang. Ketika ibu mereka pertama kali jatuh sakit, beberapa dari pria tersebut berusaha mendekati saudara perempuannya dengan berbagai dalih. Oleh karena itu, dia sangat meragukan ketulusan Leon terhadap adiknya dan merasa bahwa pria tersebut hanya menggunakan keterampilan medis sebagai alasan. Sebagai satu-satunya laki-laki di keluarga, Jared harus mengambil tanggung jawab untuk melindungi adiknya agar tidak ditipu oleh laki-laki keji. Bolehkah saya memeriksa denyut nadi Anda? Leon duduk di samping ranjang rumah sakit. Tentu. Terima kasih. Serena mengangguk lemah. Mendengar percakapan Leon, Lily dan Jared, ia tetap merasa bersyukur atas kebaikan Leon meski ia bukan seorang dokter profesional. Leon melanjutkan untuk memeriksa denyut nadi Serena. Dengan mengacu pada pengetahuan medis yang ditanamkan dalam pikirannya, dia dapat dengan cepat mengetahui masalah Serena. Sumsum tulang belakangnya lah yang terluka karena terlalu banyak bekerja, sehingga menyebabkan komplikasi seperti peradangan. Kondisi ini awalnya tidak terlalu serius, namun semakin memburuk karena kurangnya pengobatan yang tepat waktu dan efektif dalam beberapa waktu terakhir. Akibatnya, kelumpuhan bisa terjadi kapan saja. Nona Cameron, bolehkah saya bertanya apakah Anda tahu obat apa yang biasa diminum ibu Anda? Apakah Anda punya resep atau sejenisnya? Saya ingin melihatnya, Leon diminta. Saya memilikinya. Ibuku meminum beberapa tetes sehari dan meminum obat herbal. Lily mengeluarkan resep ibunya dan sebotol kecil jamu, yang kemudian dia berikan kepada Leon. Ada obat herbal dan obat konvensional yang tertulis di resep. Leon tidak tahu apa-apa tentang yang terakhir, tapi dia bisa memahami efek dari obat herbal. Leon kemudian menuangkan beberapa herba kering dari botol dan menciumnya. Dalam hitungan detik, dia dengan cepat mengidentifikasinya sebagai ramuan biasa yang digunakan untuk menguatkan energi internal seseorang dan menyehatkan darah seseorang. Dari semua tanda yang ada, Leon dapat dengan mudah menebak bahwa rumah sakit mendeteksi kerusakan sumsum tulang belakang Serena tidak menemukan komplikasi tersembunyi. Obat herbal yang dikonsumsi Serena setiap hari bermanfaat dalam mengobati cedera tulang belakangnya, namun tidak banyak membantu mengatasi komplikasinya. Dalam istilah awam, obat tersebut tidak mengatasi akar permasalahannya, sehingga hanya menyebabkan sedikit atau tidak ada perbaikan pada kondisi Serena bahkan setelah sekian lama. Dapat dikatakan bahwa pengobatan tersebut memperburuk kondisinya. Bab 42. Bagaimana pendapat Anda tentang kondisi ibu saya, Tuan Wolf? Lily bertanya dengan gugup. Ini sedikit rumit, dan tidak mudah bagi saya untuk mencoba dan menjelaskannya. Untungnya, masalah yang dihadapi hanyalah masalah kecil yaitu peradangan. Saya yakin dia akan mendapatkan kembali kesehatannya jika saya memberinya tekanan pengobatan dan suruh dia mengonsumsi obat herbal untuk beberapa hari ke depan. Leon menghibur sambil tersenyum. Perawatan yang diterima Serena sebelumnya kondusif untuk pemulihan sumsum tulang belakangnya, dan hampir sembuh total.
Komplikasi berikutnya lah yang membuat situasi menjadi sedikit lebih rumit. Komplikasi-komplikasi tersebut tidak akan menimbulkan masalah serius jika ditangani tepat waktu, namun akan menimbulkan konsekuensi yang serius jika dibiarkan memburuk. Paling banter, dia akan lumpuh. Lebih buruk lagi, nyawanya akan terancam. Kamu bisa menyembuhkannya, itu berita bagus. Lily sangat gembira. Dia awalnya bermaksud hanya mencoba sesuatu tanpa menaruh harapan terlalu tinggi pada keterampilan medis Leon. Jadi dia terkejut ketika Leon mengatakan bahwa itu bisa saja terjadi. Sembuh. Berita itu membuatnya bersemangat sekaligus terkejut. Anak kecil, katamu, ada banyak dokter profesional di rumah sakit ini yang tidak bisa menyembuhkan penyakit ibu, dan kamu bilang penyakitnya ringan. Tidakkah kamu melihat apa yang terjadi, Lily? Orang ini melontarkan banyak omong kosong, jangan tertipu olehnya. Jared menarik lengan Lily dan merengut ke arah Leon. Kata-kata Leon menjadi bukti yang dibutuhkan Jared untuk menunjukkan bahwa semuanya dibuat-buat dengan tujuan memenangkan hati adiknya. Baiklah, Lily segera mendapatkan kembali ketenangannya seolah-olah seember air dingin dituangkan ke atas kepalanya. Rumah sakit sebelumnya memberitahu dia bahwa ibunya mengalami cedera tulang belakang, yang sama sekali tidak sesuai dengan klaim Leon tentang peradangan. Leon hanyalah seorang amatir, dan wajar baginya untuk mempercayai rumah sakit karena merekalah yang berwenang dalam hal ini. Mungkin Anda salah menilai, Tuan Wolf, ibuku kesulitan bahkan untuk duduk sekarang. Ini bukan hanya masalah kecil, bukan? Lily bertanya ragu-ragu dan mulai meragukan kemampuan medis Leon. Dia merasa bahwa dia tidak punya keterampilan yang cukup untuk mendeteksi penyakit ibunya. Saya tidak salah menilainya. Kalau saya bilang bisa disembuhkan, berarti bisa disembuhkan, Leon berkata dengan tegas. Apakah begitu? Lalu bisakah Anda menjamin bahwa Anda 100% yakin bisa menyembuhkan penyakit ibuku? Jared menyeringai dingin. Tentu saja tidak ada seorang pun yang berani memberikan jaminan seperti itu untuk menyembuhkan penyakit orang lain. Meski begitu, aku setidaknya 90% percaya diri, Leon berkata jujur. Sekalipun seseorang menderita pilek atau demam yang paling sederhana, tidak ada dokter yang bisa yakin 100% menjamin penyakitnya bisa disembuhkan, apalagi penyakitnya rumit dan disertai komplikasi. Tingkat keberhasilan sebesar 90% tidak diragukan lagi merupakan tingkat kepercayaan yang sangat tinggi. Jadi begitu, bukankah itu cukup jelas bagimu, Lily? Dia hanya membodohi kita, Jared mendengus. Karena sudah menganggap Leon mempunyai niat yang tidak jujur, Jared mengartikan tingkat kepercayaan Leon yang kurang dari 100% sama dengan tidak percaya diri sama sekali dalam menyembuhkan penyakitnya. Suatu kali, Leon menyuruh Lily makan dari telapak tangannya. Dia bisa bertele-tele dan membuat segala macam alasan untuk menghindari tanggung jawab. Saya mengatakan yang sebenarnya, Nona Cameron, saya bersungguh-sungguh ketika saya mengatakan itu dapat disembuhkan. Jika tidak, saya akan berterus terang dan memberitahu Anda bahwa itu tidak benar. Saya tidak punya alasan untuk berbohong kepada kalian. Leon tidak terlalu senang. Dia hanya menawarkan untuk mentraktir Serena karena kebaikannya, tapi Jared harus mempertanyakan keterampilan medisnya berkali-kali. Tak seorang pun, bahkan orang dengan temperamen baik seperti dia, tidak akan senang jika terus-menerus diragu-ragukan. Jantung Lily berdetak kencang dan dia segera sadar. Apa yang dikatakan Leon benar menurutnya, karena dia membantu mereka tanpa mengharapkan imbalan apapun dan tidak serakah terhadap kompensasi uang apapun. Tidak ada alasan baginya untuk berbohong. Bab 43 bangsal tersebut merupakan bangsal biasa yang memiliki total 3 tempat tidur. Selain Serena, 2 pasien lainnya terbaring di 2 tempat tidur lainnya. Anak muda, ada tertulis dalam perintah itu. Jangan berbohong, Nona Summers di sini sudah lama dirawat di rumah sakit dan tidak ada dokter yang berpengalaman. Di sini bisa melakukan apa saja untuk menyembuhkannya. Sebaliknya, Anda adalah seorang pemuda dan Anda juga bukan seorang dokter profesional. Bagaimana Anda berharap bisa menyembuhkannya? Tepat, jangan mengaku sebagai dokter hanya karena Anda telah mempelajari beberapa keterampilan medis. Siapa yang akan menanggung konsekuensinya jika terjadi kesalahan dalam pengobatannya? Kedua pasien menggelengkan kepala, karena tidak satu pun dari mereka yang optimis dengan keterampilan medis Leon. Jared sudah sangat curiga dengan motif tersembunyi Leon, dan mulai semakin meragukan Leon setelah mendengar perkataan kedua pasien itu. Mereka ada benarnya, Lily. Kita tidak bisa mempertaruhkan nyawa ibu. Tetapi, Lily mempercayai Leon sebelumnya. Tapi sekarang nyawa ibunya dipertanyakan, sulit baginya untuk tidak mulai ragu.
Jika kamu tidak percaya padaku, lupakan saja. Namun, saya sampaikan bahwa kondisi ibu Anda masih terkendali. Anda harus mencari cara untuk mengobatinya sesegera mungkin dan tidak menunggu sampai komplikasinya terus menyebar dan dia akhirnya menjadi lumpuh. Akan terlambat untuk melakukan apapun kemudian, Leon menghela nafas. Dia sedikit berkecil hati dan berdiri untuk pergi. Namun demikian, pemikiran bahwa nyawa Serena masih dalam bahaya mendorongnya untuk menyampaikan beberapa hal terkait saran sebelum berangkat. Jangan mencoba menakuti kami. Apakah menurut Anda kami akan mempercayai apa yang Anda katakan? Jared mencibir. Ya, aku percaya padanya, Lily ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk tegas. Tidak seperti Jared, dia mengalami bagaimana Leon menyelamatkannya di perusahaan, dan sebagai hasilnya, dia lebih percaya pada Leon. Dia percaya bahwa orang dengan integritas Leon tidak akan pernah berbohong secara terang-terangan. Aku juga, kata Serena lemah sambil berusaha menopang tubuhnya. Dia tidak terlalu percaya pada keterampilan medis Leon, tetapi pada banyaknya uang yang dihabiskan setiap hari untuknya rawat inap yang berkepanjangan merupakan beban berat bagi anak-anaknya. Dia tidak tahan lagi merepotkan mereka dan lebih memilih memberi Leon kesempatan. Lagi pula, jika ada kecelakaan dan dia kehilangan nyawanya, setidaknya itu akan membebaskan Lily dan Jared dari tugas mereka terhadapnya. Bu, Lily, apakah kalian berdua benar-benar? Jared segera berusaha mematahkan semangatnya. Namun Lily memotongnya sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya. Cukup, Jared, ibu sudah mengambil keputusan. Lily memandang Leon dan berkata dengan sangat tulus. Kami salah jika meragukan keterampilan medis Anda sebelumnya, Tuan Wolf. Mohon terima permohonan maaf saya. Aku akan meninggalkan ibuku di tanganmu yang cakap sekarang. Kami akan selalu mengingat kebaikan Anda jika pengobatan Anda berhasil. Segera setelah Lily selesai berbicara, Serena menambahkan dengan lemah, Tuan Wolf, ini adalah hidupku, dan aku akan mengatakan bahwa tidak apa-apa jika kamu tidak dapat menyembuhkanku. Saya harap Anda tidak akan merasa terbebani meskipun Anda tidak dapat menyembuhkan saya. Jangan khawatir, semuanya. Saya berjanji untuk mencoba yang terbaik. Leon tersenyum. Ketulusan Lily dan Serena membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Leon kemudian mendisinfeksi tangannya dan mulai merawat Serena dengan perawatan titik tekanan. Setelah mewarisi kumpulan ilmu kedokteran, ia mengetahui nama pengobatan titik tekanannya urutannya disebut 6 poin takdir. Bab 44 teknik 6 poin takdir mengharuskan dia untuk menerapkan energi internal ke titik-titik tekanan, dan dia hampir pingsan karena kelelahan ketika merawat Penatua yang karena dia tidak memiliki energi internal. Dengan tingkat pemurniannya mencapai pemurnian energi internal tingkat pertama, pandangannya pasti akan lebih baik, sehingga memungkinkan dia untuk menggunakan 6 poin takdir dengan lebih mahir. Meski begitu, tingkat kehalusannya masih sangat rendah. Butir-butir keringat halus muncul di dahinya dan seluruh tubuhnya diliputi rasa lelah saat ia melakukan perawatan titik tekanan. Saat itu, terdengar langkah kaki mendekati mereka. Masuklah seorang dokter pria muda berusia 27 atau 28 tahun, yang mengenakan jas putih. Seorang perawat wanita muda juga mengikutinya dan mereka berdua melakukan tugas rutin mereka di ruangan itu. Pemandangan tangan Leon di tubuh Serena memberikan kesan dokter pria muda sangat ketakutan. Dia segera bergegas mendekat dan bertanya, "Ada apa, Lily, dan apa yang pria itu lakukan? Biar ku jelaskan, Bowden. Pak Wolf di sini adalah rekan dari perusahaan saya. Dia memiliki sedikit pengetahuan medis. Jadi dia memberi ibuku pengobatan titik tekanan." Lily menjelaskan dengan singkat. Nama dokter pria muda itu adalah Bowden Suffield. Dia adalah dokter yang merawat Serena dan tetangga Lily. Ketika Serena jatuh sakit, Lily segera menemui Bowden untuk meminta pertolongan, dan dengan bantuannya Serena berhasil dirawat di rumah sakit untuk perawatan. Dia rekanmu, ini konyol. Bagaimana dia bisa merawat bibi Serena begitu saja padahal dia bahkan bukan seorang dokter? Bowden sangat marah dan mengulurkan tangan untuk menarik tangan Leon dari tubuh Serena. Jika kamu tidak melepaskan tanganmu darinya sekarang, aku akan, jangan sentuh aku. Saya tidak bisa melepaskan tangan saya begitu saja saat dia menerima perawatan. Leon berhasil menghentikan Bowden menyentuhnya dengan mengatur postur tubuhnya dan melindungi dirinya sendiri. Minggir, bibi Serena menderita cedera tulang belakang. Dia hampir sembuh total sekarang setelah menerima perawatan selama beberapa waktu. Tetapi cara Anda yang sembarangan mungkin akan memperburuk penyakitnya.
yang dapat menyebabkan kelumpuhan seluruh tubuh. Bisakah Anda menanggung konsekuensinya? Bowden sangat marah. Dia mencoba yang terbaik untuk menarik tangan Leon tetapi tidak berhasil. Apakah konsekuensinya begitu serius? Bowden, Lily dan Jared terkejut, terutama Jared karena dia tidak pernah percaya dengan kemampuan medis Leon sejak awal. Dia bahkan lebih khawatir dibandingkan sebelumnya setelah mengetahui bahwa pengobatan acak dapat menyebabkan kelumpuhan. Tentu saja, jangan hanya berdiri di sana, bantu aku melepaskan tangannya dari bibi Serena dan menyeretnya pergi, Bowden berteriak dengan marah. Ucapan Bowden sepertinya membuat Jared tersentak dari mimpinya. Karena Bowden adalah tetangganya dan seorang dokter profesional, masuk akal jika Jared akan lebih mempercayai Bowden. Alhasil, dia mengulurkan tangan dan langsung berusaha menarik tangan Leon. Sudah kubilang jangan sentuh aku, Leon yang terkejut segera menepis tangan Jared. Jared sangat marah dan ingin meningkatkan usahanya, tapi Lily tiba-tiba menarik lengannya. Jangan impulsif, Jared, biarkan dia melakukan tugasnya dan kita akan lihat hasilnya setelah dia selesai, pinta Lily ragu-ragu. Meskipun dia mempercayai kebenaran Bowden pernyataannya, kepercayaannya pada Leon jauh lebih besar karena tentang bagaimana dia menyelamatkannya. Kamu gila, dia berbohong, bagaimana kamu masih bisa percaya padanya? Jared menjadi marah dan menatap Leon. Kamu yang di sana, aku akan membuatmu membayar jika terjadi sesuatu pada ibuku, santai. Ibumu akan baik-baik saja. Dia, Leon meyakinkan dengan percaya diri. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi sebelum dia selesai berbicara. Aduh, Blark, pipi Serena menjadi sangat merah, dan dia tiba-tiba bersandar ke salah satu sisi tempat tidur untuk memuntahkan beberapa suap darah hitam keunguan. Itu benar-benar pemandangan yang mengejutkan. Mama, apa yang terjadi denganmu? Lily dan Jared menjadi pucat karena ketakutan dan bergegas ke tempat tidur. Ini buruk, inilah sebabnya mengapa Anda tidak memberikan pengobatan dukun kepada pasien. Bab 45, pipi bibi Serena mungkin merah karena dia mengalami kematian yang cepat sebelum kematiannya. Hidupnya terancam sekarang, dan dia mungkin tidak akan berhasil meskipun para malaikat turun dari surga dan memberkatinya. Bowden menggelengkan kepalanya, menatap Leon dengan tatapan meremehkan. Apa? Lily dan Jared terkejut mendengar ucapannya, dan Jared tiba-tiba berdiri dengan amarah yang membara di dalam hatinya. Mata. Ini semua salahmu. Serigala, aku akan membuatmu membayar karena membunuh ibuku. Jared meraung seolah dia kehilangan akal sehatnya dan meninju wajah Leon tanpa berpikir dua kali. Leon terkejut dan menerima pukulan langsung di matanya. Nona Van, saya ingin Anda segera memberitahu direktur rumah sakit tentang hal ini. Biarkan dia membuat persiapan untuk menyelamatkan pasien kita, dan selagi Anda melakukannya, kirimkan beberapa penjaga keamanan ke sini. Kita perlu menangkap anak ini karena memperlakukan pasien dengan lalai dan menyerahkannya kepada polisi. Bowden menoleh dan menginstruksikan perawat wanita di belakangnya, yang mengangguk dan segera pergi. Kenapa jadi seperti ini? Lily menghempaskan dirinya ke samping tempat tidur. Air mata mengalir dan dia terisak-isak seperti tidak ada hari esok. Leon menutup matanya yang sakit dan menenangkan diri sebelum memarahi dengan marah. Tenang, Jared, apa yang dialami ibumu adalah hal yang normal. Setelah mengalaminya sebelumnya dengan Elder Yang, Leon mengetahui bahwa perkembangan kondisi Serena belum tentu berarti buruk. Setidaknya, itu jauh lebih baik daripada apa yang terjadi pada Elder Yang. Itu normal, maksudmu itu normal? Demi Tuhan, ibuku baru saja memuntahkan semua darah itu. Apakah kamu pikir aku idiot? Sekarang gunakan hidupmu untuk membayar biaya ibuku. Jared mengertakkan gigi, mengangkat tinjunya, dan menyerang Leon tanpa peduli. Berhenti, Jared, Serena tiba-tiba memerintahkan, dan dia tidak terdengar selema sebelumnya. Mama, kamu baik-baik saja. Lily tertegun dan dia tiba-tiba berhenti menangis. Ya, benar. Serena mengangguk dan duduk di tempat tidur. Kamu bisa duduk sekarang, Bu. Jared sangat terkejut hingga rahangnya hampir jatuh ke tanah. Tubuh Serena dulunya sangat lemah, dan bahkan duduk pun sangat sulit baginya sehingga dia membutuhkan seseorang untuk membantunya naikkan dia. Perubahannya drastis karena Serena bisa duduk sendiri tanpa harus mengejan, ya. Seluruh tubuhku tidak terasa tegang sama sekali lagi. Serena menggerakkan tangannya sedikit dan tersenyum kagum. Menurutku aku sudah pulih, Lily. Bisakah kamu membantuku turun agar aku bisa mencoba berjalan? Hati-hati, Bu. Dengan bantuan Lily,
Serena turun dari ranjang rumah sakit dan perlahan melepaskan lengan putrinya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk membiasakan diri, dan dia bahkan mondar-mandir beberapa langkah di depan ranjang rumah sakit. Kecuali sedikit kelemahan fisiknya, kesehatan dan pergerakannya tampak sama dengan orang biasa. Lily, Jared, dan Bowden terkejut saat melihat itu pemandangan. Bahkan dua pasien lainnya pun tercengang. Mereka tahu kondisi seperti apa yang dialami Serena, dan fakta bahwa dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur di masa lalu membuatnya hampir seperti lumpuh ringan. Namun Serena bisa bangun dari tempat tidur dan berjalan sendiri setelah menerima beberapa pijatan Leon. Keterampilan medisnya sungguh ajaib, semua orang bingung, dan mereka terpesona kemampuan Leon yang luar biasa. Saya sudah sembuh. Penyakitku hilang, terima kasih banyak, Tuan Wolf. Terima kasih telah menyembuhkanku. Serena berterima kasih kepada Leon dengan penuh semangat. Keterampilan medis Anda luar biasa, Tuan Wolf. Terima kasih. Terima kasih banyak, kamu akan menjadi dermawan yang baik bagi keluarga kami di masa depan. Lily menangis kegembiraan dan membungkuk kepada Leon berulang kali sebagai tanda terima kasih. Jared, sebaliknya, sangat malu, dan dia berdiri terpaku di tanah dengan ekspresi bingung. Dia tidak pernah menyangka Leon bisa menyembuhkan penyakit ibu. Lucunya, dia bersikap kasar kepada Leon sebelumnya dan bahkan mempertanyakan keterampilan medis Leon. Terlebih lagi, dia bahkan memukul mata Leon. Dengan terbuktinya Leon benar, wajah Jared memerah karena malu dan dia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Leon. Jangan hanya menatap kosong, Jared, cepat dan minta maaf pada Tuan Wolf, Serena menegur, karena dia benar-benar tidak senang bahwa putranya praktis menggigit tangan yang memberinya makan. Maaf, Tuan Serigala. Jared kembali sadar dan segera membungkuk untuk meminta maaf. Tunjukkan ketulusan, berlutut dan minta maaf. Serena menyerang dengan tajam. Bab 46 dengan bunyi gedebuk, Jared berlutut di depan Leon tanpa ragu-ragu. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya sendiri sambil berkata, Tuan Wolf, saya sangat menyesal atas apa yang terjadi sebelumnya. Aku seharusnya tidak memperlakukanmu seperti itu ketika kamu dengan baik hati menawarkan untuk menyelamatkan ibuku. Aku manusia yang sangat buruk. Jared merasa sangat bersalah dan menyesal. Jangan dipikirkan. Ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi saya harap Anda tidak bertindak begitu impulsif di masa depan. Leon tahu bahwa Jared tidak bermaksud untuk memukulnya. Dia juga bukan orang yang picik, jadi dia mengulurkan tangannya untuk membantu Jared berdiri. Bowden tidak mengharapkan perubahan situasi yang begitu dramatis. Ekspresinya berubah jelek, dan dia mendengus dingin. Jangan repot-repot berterima kasih pada orang ini. Lily, kondisi Bibi Serena sudah menunjukkan tanda-tanda positif setelah mendapat perawatan di rumah sakit kami selama ini. Dia kebetulan memberikan sentuhan akhir pada perawatannya dengan meraba-raba tanpa arah. Kau salah tentang itu, Bowden, kita semua telah melihatnya dengan mata kepala sendiri, kondisi ibu saya tidak pernah membaik sebelumnya, dan dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidur. Tuan Wolf adalah orang yang menyembuhkannya dengan titik tekanannya. Perlakuan ini tidak mungkin suatu kebetulan. Lily berkata dengan agak tidak senang. Ya, jelas bahwa kesembuhannya harus dipuji karena Tuan Wolf, rumah sakit tidak ada hubungannya dengan ini. Betapa tidak tahu malunya. Dua pasien lainnya di bangsal memandang Bowden dengan jijik. Mereka bukan orang bodoh. Jadi jelas bagi mereka bahwa Bowden memutarbalikkan fakta. Apakah penting jika Anda memuji kesembuhan Bibi Serena karena tubuhnya sangat lemah, dan dia memuntahkan semua darah itu tanpa alasan yang jelas? Apa yang dia lakukan mungkin merupakan obat untuk gejalanya, bukan akar masalahnya, dan dia bahkan mungkin menyebabkan beberapa masalah laten pada kesehatannya. Bowden masih sangat tidak yakin. Ini, Lily dan Jared kehilangan kata-kata. Mau tidak mau mereka mengalihkan perhatian mereka ke Leon, karena mereka khawatir mungkin ada masalah laten dengan kesehatan ibu mereka. Perhatikan baik-baik warna darahnya. Warnanya hitam, dengan sedikit warna ungu. Itu bukan darah biasa, tapi sisa racun yang ditinggalkan oleh jamu. Bibi Serena telah meminum beberapa obat herbal umum dalam beberapa bulan terakhir. Mereka membantu memberi nutrisi pada energi internal dan darahnya, tapi itu bukanlah pengobatan yang tepat untuk masalahnya. Oleh karena itu, beberapa racun menumpuk di tubuhnya, yang kemudian menyebabkan kondisinya memburuk. Leon menjelaskan situasi Serena dengan sangat detail. Ketika dia merawat Serena menggunakan metode 6 poin takdir,
dia tidak hanya menyembuhkan komplikasinya tetapi juga melepaskan racunnya, sehingga menyembuhkan Serena sepenuhnya. Jadi begitu, Serena dan yang lainnya tiba-tiba sadar. Kemudian Lily sepertinya teringat sesuatu, dan memandang Bowden dengan marah. Bowden, kamu pernah memberitahuku sebelumnya bahwa ramuan ini relatif mahal, dan biaya pengobatannya mencapai lebih dari $300, namun kenyataannya, ramuan ini hanyalah ramuan yang umum digunakan untuk memberi nutrisi pada energi internal dan darah. Tidak ada hal positifnya berpengaruh pada tubuh ibuku, dan berbahaya baginya. Mengapa kamu tidak menjelaskan apa yang terjadi? Dengan baik Bowden tercengang. Dia tidak pernah bermimpi bahwa momen keserakahannya yang singkat akan kembali menggigitnya. Jangan dengarkan omong kosong orang itu. Lily, jamu ini memang mengandung beberapa bahan umum. Tapi ada juga yang mahal, intinya pihak rumah sakit mengenakan tarif tetap. Saat itu, kamu dan kakakmu rela memberikannya kepada Bibi Serena juga. Saya tidak ambil bagian dalam hal itu, Bowden berpendapat. Sebenarnya, dia tahu betul bahwa obat herbal hanya mengandung bahan obat biasa, dan ciri terbaiknya tidak lebih dari sedikit efek kesehatan dari menutrisi darah dan energi internal. Sebagai seorang dokter yang bekerja di rumah sakit, ia bisa mendapat komisi yang tinggi dari penjualan obat tersebut kepada pasiennya. Sulit dipercaya, Lily dan Jared benar-benar kesal, dan mereka tidak memerlukan banyak kekuatan otak untuk mengetahui bahwa sesuatu yang mencurigakan sedang terjadi. Namun, penolakan Bowden untuk mengakui apapun berarti mereka tidak memiliki bukti yang memberatkan Bowden. Meski begitu, kesan baik yang pernah mereka miliki terhadap Bowden benar-benar menghilang setelah apa yang terjadi. Bab 47. Betapa tidak tahu malunya dia, bisakah Anda percaya? Betapa kurangnya etika medis ketika menganggap bahan-bahan sampah itu berharga hanya untuk membodohi pasiennya. Anda sangat benar, obat yang kami pakai mungkin juga sama dua pasien lainnya. Mengejek dan memandang Bowden dengan lebih meremehkan. Pada saat yang sama, mereka diam-diam khawatir bahwa mereka juga ditipu oleh dokter lain yang tidak etis. Lupakan saja, Lily. Bowden banyak membantu kami selama ini, dan itu juga merupakan caranya menunjukkan kebaikan. Mari kita selesaikan masalah ini. Penyakitku juga sudah sembuh, jadi aku tidak perlu tinggal di sini lagi. Kamu dan Jared harus berkemas agar kita bisa pulang segera setelah aku keluar, kata Serena tanpa secara eksplisit menyalahkan Bowden. Bagaimanapun, keluarganya bertetangga dengan keluarga Bowden selama bertahun-tahun, dan dia tidak ingin membahasnya terlalu jauh. Boleh pulang, tidak secepat itu, Bibi Serena. Anda masih berhutang lebih dari $7.000 untuk biaya rawat inap dan pengobatan. Anda tidak bisa pergi sampai mereka semua dibayar. Bowden segera menghentikan mereka. Kami tidak akan bisa mengeluarkan uang sebanyak itu dengan benar pergi, Bowden. Bisakah Anda membantu kami berbicara dengan rumah sakit dan meminta mereka memberi kami tenggang waktu? Kami dapat menulis IOU ke rumah sakit untuk saat ini, dan kami akan membayarnya kembali segera setelah kami mendapatkan sejumlah uang. Serena memasang ekspresi malu di wajahnya. Rawat inapnya yang berkepanjangan menimbulkan biaya pengobatan yang tidak sedikit. Sebagian dari jumlah itu diselesaikan dengan bantuan kerabat, sementara yang lain berkat bantuan-bantuan Bowden dalam memberikan jaminan kepada rumah sakit. Rumah sakit, untuk menghormati Bowden, melanggar preseden dan mengizinkannya membayar setelah mencari pengobatan. Meskipun Bowden agak mencurigakan dengan pengobatannya, fakta yang tidak dapat disangkal bahwa Bowden membantu mereka. Saya memahami kesulitan yang dihadapi keluarga Anda, tapi rumah sakit itu bukan milik saya. Aku takut tanganku terikat, namun, saya punya solusi lain, mata Bowden berkedip. Solusi lain? Serena bertanya dengan curiga. Jadi, Bibi Serena, kita sudah bertetangga selama bertahun-tahun, aku akan terus terang saja padamu, aku sudah lama menyukai Lily, dan dia sudah berada pada usia yang tepat untuk membicarakan pernikahan. Jika Anda setuju untuk membiarkan dia menikah dengan saya akan menanggung biayanya untuk Anda. Anda bisa memperlakukannya sebagai mas kawin saya untuknya, kata Bowden terus terang. Apa, mustahil, saya tidak akan pernah menyetujui hal itu, Lily terkejut dan langsung menolak. Serena, sementara itu, tetap diam. Kedua keluarga saling mengenal dengan baik, dan jika Bowden memiliki karakter yang baik dan melamar dengan tulus, kemungkinan besar dia akan mempertimbangkannya dengan matang. Namun, dia menunjukkan sifat aslinya dan tidak etis perilakunya ketika dia diam-diam memanipulasi bahan obat. Karakternya juga sangat cacat,
Terbukti ketika ia memanfaatkan kemalangan orang lain untuk mengajukan tuntutan yang berlebihan. Dia tidak akan pernah menikahkan putrinya dengan pria seperti itu. Kau mendengarnya, Bowden. Pernikahan adalah sesuatu yang menyangkut kebahagiaan seumur hidupnya, jadi saya tidak punya hak untuk mengatakannya. Serena langsung memberikannya padanya. Jared tidak sebijaksana ibunya. Dia tersenyum dingin dan menegur. Seseorang sedang bermimpi besar, mengapa kamu tidak memperhatikan baik-baik kekuranganmu? Bowden, bajingan licik sepertimu tidak punya hak untuk bersama adikku. Wajah Bowden berubah pucat, lalu merah. Dia tahu bahwa keluarga Lily selalu memiliki kesan yang baik terhadapnya, dan hanya karena dia mencoba mendapatkan manfaat dari bahan obat tersebut, kesan mereka terhadap dirinya berubah 180 derajat. Dengan situasi yang semakin memuncak dan kedua belah pihak berada berselisih satu sama lain, dia tidak akan rugi lagi, berpikirlah jernih. Lily, saya seorang dokter yang bekerja di perusahaan besar rumah sakit, dengan gaji tahunan setidaknya $30.000. Aku punya rumah dan mobil, dan hanya perlu lambaian tanganku saja sudah ada wanita yang mengerumuniku. Anda hanya seorang sekretaris yang baru saja lulus kuliah, dan gaji bulanan Anda mungkin sekitar $600, Max, keluargamu miskin. Anda tidak punya apa-apa, dan Anda juga berhutang banyak. Kamu beruntung aku bahkan tertarik padamu, Bowden berkomentar dengan ekspresi tinggi dan perkasa. Beraninya kamu tidak tahu malu. Bowden, kamu mungkin punya rumah, mobil, dan pekerjaan bagus, tapi aku tidak akan pernah jatuh cinta pada orang sepertimu. Wajah Lily memerah karena marah. Ketika dia ingat bahwa dia pernah memperlakukannya seolah-olah dia adalah kakak laki-lakinya, dia tidak merasakan apapun selain rasa jijik di hatinya. Bab 48, tepat, dari sekian banyak orang tak tahu malu yang pernah kulihat sebelumnya. Aku belum pernah melihat orang tak tahu malu seperti ini. Miss Summers adalah wanita cantik, dan dia perlu bercermin dan memahami betapa tidak menariknya penampilannya. Bagaimana orang seperti dia bisa layak untuknya? Aku ingin tahu dari mana dia mendapatkan kepercayaan dirinya. Dua pasien lainnya di bangsal merasa terhibur dengan keberanian Bowden dan menyuarakan dukungan mereka untuk Lily. Bowden melontarkan serangan. Saya sudah menjelaskan syaratnya, Bibi Serena. Jika Anda tidak setuju, Anda harus segera membayar $7.000 atau saya akan menelepon polisi. Jangan salahkan saya jika polisi menangkap Anda karena kabur tanpa bayaran. Tetapi, Serena dan kedua anaknya terdiam. Mengeluarkan $700 saja sudah cukup sulit. Apa yang lebih dari $7.000? Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Untuk sesaat, mereka bertiga begitu putus asa hingga tidak tahu apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Harganya hanya $7.000 kan? Aku akan membantumu membayarnya, Leon berkata dengan dingin. Mencoba menjadi penyelamat mereka lagi. Wajah Bowden pucat. Hanya karena Leon mengungkap penggunaan ramuan umum dalam pengobatan Serena yang memaksanya untuk berbalik melawan keluarga Serena. Berpikir dia berhasil menyudutkan keluarga Serena hingga tunduk, dia tidak menyangka Leon akan datang menyelamatkan mereka lagi. Bisa dibayangkan betapa besar kebenciannya terhadap Leon. Terima kasih, Tuan Serigala. Kami menghargai kebaikan Anda. Kami bahkan tidak tahu bagaimana kami akan membalas budi Anda setelah Anda menyembuhkan penyakit ibu saya. Dan kami benar-benar tidak dapat menerima tawaran Anda untuk membayar tagihan pengobatan. Lily langsung menolak dan menolak menerima kebaikan Leon. Jangan khawatir tentang itu, perlakukan saja ini sebagai uang yang saya pinjamkan kepada Anda. Anda selalu dapat membayar saya kembali ketika Anda punya uang, kata Leon sambil tersenyum. Tetapi, Lily masih ragu-ragu. Tidak ada tapi, setiap orang akan mengalami kesulitan, cepat atau lambat. Jika aku berada di posisimu suatu hari nanti, aku akan melakukannya juga. Berterima kasih jika kamu membantuku, Leon menghibur. Oke, terima kasih. Hidung Lily terasa kesemutan dan pandangannya kabur karena air mata. Kata-kata tidak lagi cukup untuk mengungkapkan betapa tersentuhnya perasaannya. Sejak dia bertemu Leon, dia membantunya berulang kali tanpa meminta imbalan apapun. Karakternya yang mengagumkan meninggalkan pengaruh yang kuat pada dirinya. Dia bersumpah pada dirinya sendiri bahwa dia akan menemukan cara untuk membalas kebaikannya, bahkan jika itu berarti harus mempertaruhkan nyawa dan anggota tubuhnya untuk melakukannya. Pada saat itu, terdengar suara langkah kaki yang tergesa-gesa, dan perawat yang pergi beberapa saat yang lalu bergegas masuk bersama direktur dan beberapa penjaga keamanan. Direktur, bernama Edward Hoover, melihat situasi di bangsal dengan tatapan bingung. Dr. Suffield,
Bukankah Anda mengatakan bahwa pasien memerlukan perawatan darurat? Apa yang terjadi di sini? Begini, Dr. Hoaver. Bowden sangat malu dan memulai penjelasannya sebagai berikut, ini semua hanyalah kesalahpahaman. Penyakit pasien telah sembuh dan dia akan keluar dari rumah sakit, boleh pulang. Sepertinya saya ingat bahwa mereka berhutang lebih dari $7.000 kepada saya untuk biaya pengobatan. Mereka bisa dipulangkan kapan saja asalkan mereka membayar biaya tersebut secara penuh. Edward agak acuh tak acuh tentang hal itu karena itu rutinitas normal bagi pasien untuk dipulangkan setelah sembuh. Saya akan membayar biayanya, ini kartu saya. Leon mengeluarkan kartu bank dan melemparkannya ke atas meja depan Bowden. Bowden menunduk geli. Kamu pikir kamu bisa membodohi siapapun dengan kartu norak ini? Apa kesimpulan yang mengecewakan atas tindakan besar Anda yang menawarkan untuk membayarnya? Saya pikir Anda kaya secara finansial. Namun kenyataannya, Anda sangat miskin, aku seharusnya mengetahuinya lebih awal. $7.000 mungkin bukan jumlah yang besar tapi sekretaris biasa sepertimu dengan gaji bulanan beberapa ratus dolar tidak mungkin menghabiskan jumlah sebesar itu tanpa berkedip. Bowden tertawa mengejek. Kartu yang dikeluarkan Leon memiliki tampilan yang norak, dengan tulisan, kartu tertinggi, tercetak di sudut kanan atas. Itu lebih mirip kartu keanggotaan salon daripada kartu bank. Orang bodoh macam apa yang mau membayar tagihan rumah sakit dengan kartu anggota salon? Bowden berjuang untuk mengendalikan dirinya agar tidak tertawa seperti orang gila. Bab 50, tidak, Dr. Hoaver. Saya bisa menjelaskannya. Obat yang saya jual kepada pasien saya bermanfaat. Itu tidak berbahaya, Bowden panik dan mencoba menjelaskan, tapi sekali lagi, tidak ada penjelasan yang masuk akal. Lagi pula, orang berstatus tinggi seperti Leon tidak punya alasan untuk melontarkan tuduhan palsu terhadap orang tidak penting seperti dia. Saya tidak ingin mendengarnya, Anda dipecat. Segera efektif keluar. Bowden, Edward menamparkan meja dengan marah. Tidak, Dr. Hoaver. Tolong beri saya kesempatan lagi. Bowden meratap dan memohon sambil merangkak ke kaki Edward. Enyah, keamanan. Tolong usir dia keluar dari gedung. Edward mengusir Bowden. Dengan lambaian tangannya, penjaga keamanan menangkap Bowden dengan ganas dan menyeretnya keluar. Luar biasa, memang, hama tidak etis seperti dia pantas menerima ini. Sangat memuaskan melihat kejatuhannya. Dua pasien lainnya di bangsal bertepuk tangan dan bersorak. Bisakah Anda menunggu sebentar, Tuan Wolf? Saya akan segera menangani prosedur pemulangan pasien. Edward tersenyum penuh hormat dan pergi membawa kartu bank Leon. Begitu pria itu berada hilang, Lily dan Jared saling berpandangan sebelum menghampiri Leon dan berlutut dengan bunyi gedebuk. Apa yang kalian berdua lakukan? Leon terkejut. Tuan Wolf, Anda telah banyak membantu kami, dan kami berdua tidak punya apa-apa lagi untuk ditawarkan sebagai imbalan kecuali ibadah kami. Lily dan Jared bersujud pada Leon sebagai ungkapan terima kasih yang tulus. Anda dan saya adalah rekan kerja, Nona Cameron. Saya menganggap kami sebagai teman juga, dan teman harus selalu mendukung satu sama lain. Anda tidak perlu pergi sejauh itu. Leon bergegas maju untuk membantu Lily dan Jared berdiri. Kamu orang baik, anak muda, orang baik hati seperti Anda adalah permata di masyarakat saat ini. Dua pasien lainnya memuji Leon dengan berlebihan. Kamu terlalu baik. Leon tersenyum sedikit malu. Dia tahu bahwa bersikap baik adalah sifat manusia, dan dia bukanlah orang yang istimewa karena sudah ada banyak orang yang baik hati di dunia. Anak muda, saya harap Anda tidak keberatan jika kami meminta bantuan Anda. Keterampilan medis Anda luar biasa, jadi kami ingin tahu apakah Anda baik-baik saja jika merawat kami, ya? Kami akan membalas budi Anda dengan cara yang sama. Kami dapat membayarmu karena mentraktir kami. Kedua pasien itu memohon dengan penuh harap. Anda tidak perlu membayar apapun. Saya bisa membantu memeriksa kondisi Anda jika Anda percaya pada kemampuan saya, kata Leon sambil tersenyum. Kedua pasien itu sangat gembira. Dengan keterampilan medis yang Anda miliki, kami akan mempercayai Anda. Kami sangat senang menerima perawatan dari Anda. Leon kemudian memeriksa denyut nadi mereka satu demi satu. Kondisi mereka tidak separah kondisi Serena. Salah satunya mengalami infeksi paru-paru yang menyebabkan dada sesak dan sesak napas, sedangkan satu lagi menderita penyakit lambung masalah dan sulit makan. Leon memberikan pengobatan pada titik-titik tekanan untuk mereka, menulis resep khusus untuk kondisi mereka, dan memberitahu mereka bahwa penyakit mereka akan segera sembuh selama mereka meminum obat sesuai resepnya.
Terima kasih. Kedua pasien itu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan menyimpan resepnya. Saya akan memberikan resep kepada ibu Anda juga, Nona Cameron. Tubuhnya masih sedikit lemah, tetapi jika Anda meminum resep herbal saya tepat waktu dalam beberapa hari ke depan, pemulihannya akan lebih stabil dan kesehatannya akan kembali pulih dalam waktu singkat. Leon tersenyum, menuliskan resepnya, dan menyerahkannya kepada Lily dan Jared. Kedua bersaudara itu tidak bisa cukup berterima kasih padanya. Tidak lama kemudian, Edward membantu mereka memastikan kelancaran keluarnya Serena dari rumah sakit. Dia, anak-anaknya, dan Leon meninggalkan rumah sakit bersama-sama. Ketika mereka sudah di luar, Lily menghentikan taksi dan kemudian membantu ibunya masuk ke mobil dengan bantuan Jared. Sebelum mereka pergi, Lily bersikeras mengundang Leon ke rumahnya untuk makan malam sebagai tanda terima kasih kepadanya. Namun Leon menolak. Lily memperhitungkan keluarnya ibunya dari rumah sakit dan merasa akan sedikit merepotkan baginya untuk makan malam bersama mereka. Pada akhirnya, dia menerima penolakannya dan memutuskan untuk mengundangnya lagi di lain waktu.